Ya, kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Tapari Tausiah pagi hari. Nah, Ustadz, kalau boleh diingatkan kembali pemirsa, apa nih tema kita tadi? Boleh disebutkan ulang lagi, siapa tahu ada pemirsa yang baru bergabung dengan kita. Oh Silakan, iya, apa jadi temanya? temanya adalah meletakkan kehidupan yang sebenarnya. Meletakkan kehidupan yang Ya, sebenarnya. meletakkan Baik, kehidupan yang sebenarnya. tadi boleh dilanjutkan lagi materinya. Masih ada ilmu yang bermanfaat Bermanfaat. ketika seseorang menjadi guru dan Ya. kemudian mendidik anak didik, dan anak didiknya juga menjadi guru, mendidik lagi ke bawah, mendidik lagi ke bawah. Seperti itu Ustaz ya? Iya, betul, Ya, boleh betul. dilanjutkan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam syukurillah wa la warahmatullahi haula wa la wabarakatuh. quwwata illa billah. Jadi kita lanjutkan tema kita adalah meletakkan kehidupan yang sebenarnya. Jadi memang ketika meninggal ya anak cucu Adam itu 3 perkara yang dia tunggu. Pertama, sadaqatun jariyah, lalu kemudian ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang kita ajarkan, seorang guru mengajarkan muridnya, muridnya lagi mengajarkan sampai sanad dan tabi'in, ya itu akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Jadi memang ilmu ini akan membawa kita menuju kebahagiaan. Ya, man arada dunia fa'alaihi bil ilmu. Ya, siapa yang mau bahagia di dunia tentunya dengan ilmu. Jadi kita mewariskan suatu ilmu pengetahuan lalu diajarkan sampai 7 turunan, maka ketika kita meninggal itulah akan menjadi amal jariah. Seperti kita pernah menjadi Saya pernah menjadi pengajar, guru 4 tahun Ustaz. ya, mengajarkan sampai ke bawah sampai seterusnya, maka ketika kita sudah tiada ya ilmu itu akan mengalir dan mengalir akan menjadi syafaat penolong buat kita nanti. Amin, aminin pemirsa Iya, ya. iya. Jadi temanya adalah meletakkan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan ini tentunya juga harus dibarengi dengan ilmu. Ya, amal tanpa ilmu ya harus seimbang, harus punya ilmu, punya juga amal. Jangan kehidupan. sampai pincang ya Ustadz ya. Jadi man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau bahagia di dunia haruslah dengan ilmu. Kemudian man arada akhirat, siapa yang mau bahagia dengan akhirat tentunya harus dengan ilmu. Ya, jadi kehidupan ilmu selalu dengan dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian man arada huma wal akhir, siapa yang mau bahagia kedua-duanya maka haruslah dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Jadi memang kita dituntut juga untuk menuntut ilmu agar apa yang kita dapatkan ilmu ini ya untuk meletakkan kehidupan yang sebenarnya kita bisa mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Minimal dalam keluarga kita bisa mengajarkan sholat. Pada saat kita tiada, dia melaksanakan sholat, amalnya akan mengalir terus. Jadi harus seimbang ya Ustadz, harus satu sama lain menopang. Ya. Jadi ilmu dengan agama, agama tanpa ilmu pincang, ilmu tanpa agama juga pincang. Seperti itu ya, wah, Masya Allah. Jadi luar biasa memang. Jadi ilmu ini betul-betul harus kita memanfaatkan, harus kita barengi dengan pelajaran yang luar biasa. Iya. Jadi kemudian selanjutnya adalah ketika anak cucu Adam sudah meninggal, ya yang terakhir ini adalah doa anak yang soleh. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang mencetak anaknya menjadi anak yang soleh. Amin ya. Ya, dalam artian ketika dia sudah tiada, ya amalnya tetap berjalan. Orang yang mengajarkan Al-Fatihah, orang mengajarkan doa-doa sehari ataupun doa keselamatan, ya ketika dia sudah tiada berdoa, maka setiap doanya akan menjadi penyejuk, akan menjadi penyelamat buat orang-orang yang sudah ditinggalkan. Jadi memang pentingnya ini adalah bagaimana mencetak anak yang soleh. Ya, sekarang ini luar biasa ya. Kalau ada orang ibu-ibu ya misalnya ya mau menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh, minimal didikannya sebelum lahir. Didiklah anakmu sebelum lahir. Ya, bagaimana maksudnya itu? Berarti dari diri sendiri dulu. Iya, dari diri sendiri. Pada saat mungkin dia mengandung 4 bulan. Ya, dia sudah wasam awal abas, dia sudah dikasih pendengaran, ya. Lalu apa yang harus diperdengarkan yaitu kata-kata yang paling baik. Iya, akhlak yang baik, suara yang baik. Ya, minimal dia bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an. Sehingga apa? Ya, menjadi keberuntungan kita bagi orang-orang yang mencetak anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha.
Ya, jadi kebanggaan besar bagi kita ya ibu-ibu yang detik ini bisa memiliki anak yang soleh. Nah, ada tipsnya ini ibu-ibu kalau mau dia mendapatkan anak yang soleh. Pada saat dia mengandung ada doa Robbi hablim minas solihin ya. Lalu kemudian pada saat lahir, nah ini kebiasaan ibu-ibu kalau pada saat dia mengayung anaknya. Ya, pada saat dia ayung anaknya, ya kebanyakan lagu-lagu itu lagu-lagu bukan Islam. Ya rata-rata kelakuan si kucing garong. Besar nanti kelakuannya betul-betul sama. Ya pada saat diayung anaknya ya ada setan, ada setan. Jadi kelakuannya betul pada saat nanti besar betul jadi doa itu lagunya. Ya kelakuannya jadi setan, disuruh nih pergi beli sesuatu, beli minyak. Tidak mau pergi kalau tidak ada copet, nah. Tidak ada lebihnya. Nah, Ada bonus-bonus ya? ada bonus-bonusnya. Iya. Pada saat disuruh, takut ada cecak diri sih itu. Takut ada setan, ada kucing. Itu yang membuat sekarang itu anak-anak biasa. Saya ya lana sakat naku biris. Heran dan jengkel. Iya. Ya pemirsa bagi yang nggak tahu artinya nih, saya Iya, terjemahin. heran sekali. Heran Iya, dan heran, jengkel jengkel. gitu ya. Iya, karena pada saat anak-anak disuruh, nak pergi dulu beli rokok. Tidak mau jepak kalau tidak ada copet, nah. Mamanya nih suruh Harus ada pergi. kembaliannya Tidak pemirsa. ada ya. kembaliannya ya. Iya. Lalu kemudian disuruh, saya tidak mau. Pergi dulu beli minyak. Tidak mau juga ada setan. Padahal awalnya memang sudah diajari. Takut memang karena ada setan, ada setan. Ya, jadi pentingnya kita mendidik anak kita bagaimana didiklah anakmu sebelum lahir. Lahir ya. Ya, kita Jadi membuat pola kebiasaan-kebiasaan yang baik agar kemudian pada saat kita istilahnya menghasilkan keturunan itu akan terkopi ke bawah seperti itu Ustaz ya, akan menjadi generasi yang lebih baik dari kitanya sendiri seperti itu. Ya. Jadi itulah pentingnya ya meletakkan kehidupan yang sebenarnya jangan jauh dari agama. Ya. Pada akhirnya bagaimana ketika menutup diri, ketika kita menghembuskan napas terakhir itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu adalah salat atau penutup atau pertemuan terakhir dengan Allah Subhanahu wa taala agar setiap aktivitas kita malu melakukan yang namanya kejahatan atau kemaksiatan. Olehnya itu ya mari kita maksimalkan ya kehidupan yang sebenarnya. Luar biasa. Baik Ustadz, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Taparita Usia Pagi Hari on TV Sulsel TV Masa Kini.